Salam hangat dan selamat datang kembali di Story Tanah Air. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami dalam menggali kekayaan dan legenda Nusantara. Jangan lupa untuk terus mendukung semangat belajar dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya. Apresiasi kami sampaikan kepada sahabat Story Tanah Air dari berbagai daerah, seperti Sengkang, Sidrap, Amuntai, Palangkaraya, Biak, Penajam hingga Gersik Jenebora, yang setia mengikuti video-video kami sebelumnya. Kami ingin mengenal kalian lebih dekat. Yuk, tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar beserta legenda yang populer di sana. Siapa tahu, legenda tersebut akan kami angkat di video berikutnya. Dan kali ini, kita akan menggali salah satu kisah paling menyeramkan dari tanah Sulawesi Selatan, tentang sosok yang dikenal dengan nama Nenek Pakande. Di sebuah negeri bernama Sopeng, penduduknya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani, dengan sawah-sawah hijau membentang luas. Setiap hari, para petani bekerja dengan semangat, menikmati hasil bumi yang melimpah. Anak-anak bermain riang di halaman rumah, sementara para ibu menenun kain dengan motif khas daerah. Kehidupan sosial berjalan harmonis, dengan tradisi dan budaya yang dijunjung tinggi. Malam hari diisi dengan cerita rakyat yang diceritakan oleh para tetua kepada generasi muda. Namun, kedamaian itu mulai terusik ketika desas-desus tentang sosok misterius bernama Nenek Pakande mulai terdengar. Warga mulai merasa was-was, terutama para orang tua yang khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Mereka mulai membatasi aktivitas di luar rumah saat senja tiba. Nenek Pakande dikenal sebagai sosok siluman yang gemar menculik anak-anak untuk dijadikan santapannya. Ia digambarkan sebagai nenek tua dengan wajah menyeramkan dan kekuatan supranatural. Kedatangannya selalu ditandai dengan hilangnya anak-anak secara misterius. Suatu malam, seorang anak laki-laki yang bermain di halaman rumahnya menghilang tanpa jejak. Orang tuanya panik dan meminta bantuan tetangga untuk mencari. Namun usaha mereka sia-sia. Kejadian ini membuat seluruh desa diliputi ketakutan. Para tetua desa berkumpul untuk membahas cara menghadapi ancaman Nenek Pakande. Mereka menyadari bahwa sosok ini bukanlah makhluk biasa dan memerlukan strategi khusus untuk menyingkirkannya. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan langsung. Di tengah ketakutan yang melanda, muncul seorang pemuda cerdik bernama Labedu. Ia menawarkan diri untuk mengusir Nenek Pakande dengan rencana yang telah dipikirkannya matang-matang. Meskipun awalnya diragukan, keberanian dan kecerdikannya meyakinkan para tetua desa. Labedu menyusun strategi dengan memanfaatkan kelemahan Nenek Pakande yang takut pada Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale, sosok raksasa yang ditakuti oleh Nenek Pakande. Ia berencana menyamar sebagai raksasa tersebut untuk menakuti Nenek Pakande. Dengan bantuan warga, Labedu menyiapkan berbagai perlengkapan untuk mendukung penyamarannya, termasuk batu besar, belut, dan kulit rebung. Mereka bekerja bersama sepanjang hari, berharap rencana ini berhasil mengusir Nenek Pakande selamanya. Labedu meminta warga menyiapkan batu besar yang akan disusun menyerupai tangga raksasa di depan rumahnya. Batu-batu ini diharapkan membuat Nenek Pakande percaya bahwa rumah tersebut milik Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale. Selain itu, Labedu menebarkan belut di sekitar halaman untuk menimbulkan kesan bahwa tempat itu dihuni oleh makhluk besar yang memiliki hewan peliharaan aneh. Belut-belut tersebut diharapkan membuat Nenek Pakande semakin yakin akan keberadaan raksasa. Kulit rebung digunakan sebagai alat untuk menghasilkan suara menggelegar yang akan ditirukan Labedu, menambah efek seram dan meyakinkan dalam penyamarannya sebagai raksasa. Semua persiapan dilakukan dengan teliti demi keberhasilan rencana ini. Di malam yang gelap dan mencekam, Labedu mulai menjalankan rencananya. Ia mengenakan pakaian yang dibuat khusus untuk menyamar sebagai Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale. Tubuhnya dibungkus kulit rebung, dan ia membawa obor besar untuk menciptakan siluet mengerikan. Nenek Pakande yang sedang mencari mangsa melihat bayangan besar dari kejauhan. Suara menggelegar yang dihasilkan Labedu membuatnya menggigil ketakutan. Sosok itu begitu besar dan menakutkan, sehingga Nenek Pakande yakin bahwa itu adalah Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale.
Dengan keberaniannya, Labedu mendekati Nenek Pakande sambil mengeluarkan suara menggelegar, berpura-pura menjadi raksasa yang marah. Ia mengancam akan menghukumnya jika berani mendekati desa itu lagi. Ketakutan, Nenek Pakande segera melarikan diri ke dalam hutan. Keesokan harinya, kabar keberhasilan Labedu menyebar ke seluruh desa. Warga desa memujinya sebagai pahlawan yang telah mengusir ancaman besar. Kedamaian perlahan kembali, meskipun masih ada sisa ketakutan di hati sebagian orang. Para tetua desa mengadakan pertemuan untuk memberikan penghormatan kepada Labedu. Mereka memutuskan untuk mengadakan ritual syukur sebagai bentuk rasa terima kasih kepada para leluhur yang telah melindungi mereka dari mara bahaya. Namun, Labedu memperingatkan bahwa ancaman Nenek Pakande mungkin belum sepenuhnya berakhir. Ia meminta warga untuk tetap waspada dan menjaga anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Nenek Pakande muncul lagi. Beberapa warga mengaku melihat bayangan menyeramkan di tepi hutan saat senja. Kekhawatiran mulai menyelimuti desa. Labedu kembali memimpin warga untuk menyusun rencana. Ia menyadari bahwa kali ini mereka harus benar-benar menyingkirkan Nenek Pakande, bukan sekadar menakut-nakutinya. Rencana baru disiapkan dengan melibatkan seluruh desa. Mereka memutuskan untuk memasang perangkap di dekat hutan, tempat Nenek Pakande terakhir kali terlihat. Perangkap ini dibuat dari bambu tajam dan jebakan yang dirancang untuk menahan langkahnya. Di malam yang sunyi, Nenek Pakande muncul dari balik hutan, tergoda oleh suara tangisan palsu yang dipasang sebagai umpan. Ia berjalan mendekati desa, tidak menyadari perangkap yang telah disiapkan. Saat Nenek Pakande terjebak dalam perangkap, Labedu dan para pemuda desa segera menghadangnya. Mereka membawa obor dan senjata tradisional, mengepung makhluk itu yang mengamuk dengan ganas. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan Nenek Pakande. Makhluk itu mengeluarkan jeritan terakhir sebelum menghilang dalam asap hitam, meninggalkan aroma anyir yang mengerikan. Setelah berhasil mengalahkan Nenek Pakande, desa kembali dalam keadaan damai. Labedu menjadi simbol keberanian dan kecerdikan di antara para penduduk. Namun, ia tidak mau dianggap sebagai pahlawan semata. Ia berkata kepada warga bahwa kemenangan itu adalah hasil gotong royong seluruh desa. Para tetua desa memutuskan untuk mengabadikan kisah ini dalam bentuk cerita rakyat agar generasi mendatang selalu mengingat perjuangan tersebut. Mereka juga membangun tugu kecil di tepi hutan sebagai peringatan dan penghormatan bagi keberanian yang telah ditunjukkan. Namun, Labedu memperingatkan bahwa meskipun Nenek Pakande telah dikalahkan, kisah ini harus menjadi pelajaran bagi mereka untuk tetap menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama manusia. Keangkuhan dan ketamakan hanya akan membawa malapetaka, katanya. Dan begitulah akhir dari kisah Nenek Pakande, legenda mistis dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Sebuah cerita yang tidak hanya penuh dengan ketegangan, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya keberanian, persatuan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi kegelapan. Bagaimana menurut sahabat Story Tanah Air? Apakah kisah ini berhasil membuat bulu kuduk kalian merinding? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Dari mana kalian berasal? Dan cerita apa yang ingin kalian dengar di episode berikutnya? Siapa tahu, kisah dari daerah kalian bisa menjadi cerita yang kami angkat di Story Tanah Air. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung kami menyebarkan kisah-kisah Nusantara ke seluruh penjuru negeri. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Story Tanah Air.